Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh suasana interior kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya, Muhammad Rafiul Akmal, Igede Yudhistira Nugraha, Muhammad Fikri, dan Muhammad Dafa. Yang pertama itu ada identifikasi data. Latar belakang. Suasana interior ruang kelas seperti pencahayaan, ventilasi, warna, dan tata letak, furnitur sangat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan. Di gedung kuliah umum yang digunakan sebagai program studi, seringkali ditemukan desain ruang yang belum sepenuhnya mendukung kenyamanan pengguna. Kondisi ini dapat menurunkan fokus, menimbulkan kelelahan, dan mengganggu proses belajar. Sehingga melihat pentingnya kenyamanan dalam mendukung efektivitas pembelajaran, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana elemen interior ruang kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan desain ruang kuliah agar lebih mendukung kegiatan akademik. Berikut ini gambar dari ruang pada gedung kuliah umum GKU. Selanjutnya itu ada termologi. A. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti. B. Populasi. Populasi data merujuk pada keseluruhan individu yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. C. Sampel. Sampel digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. D. Variabel. Variabel data adalah karakteristik yang diamati atau diukur dalam sebuah penelitian yang memiliki variasi nilai dari unit individual populasi. Selanjutnya yaitu ada bagaimana pengaruh suasana interior kelas pada gedung GKU terhadap kenyamanan mahasiswa. Didapati pertanyaan mengenai pengaruh suasana interior pada gedung GKU dan juga terdapat tujuan seperti yang pertama itu ada tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suasana interior ruang kelas di gedung GKU terhadap kenyamanan dan konsentrasi mahasiswa dalam proses belajar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen interior seperti pencahayaan, ventilasi, dan penataan furnitur yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya itu ada pertanyaan riset. Pertanyaan riset. Yang pertama itu ada pengaruh furnitur. Seberapa besar pengaruh furnitur seperti meja dan kursi pada kenyamanan mahasiswa dalam berkegiatan belajar selama 2 jam atau lebih. Yang kedua itu ada karakteristik warna. Apa karakteristik warna yang diinginkan di dalam kelas pada saat pembelajaran? Yang ketiga itu ada pencahayaan yang efektif. Seberapa efektif pengaruh pencahayaan kelas terhadap tingkat konsentrasi dalam pembelajaran? Yang keempat itu ada suhu ruang. Apakah suhu di dalam kelas pernah membuat Anda merasa tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi? Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian dalam bidang desain interior, khususnya yang berkaitan dengan aspek psikologis dan kenyamanan ruang belajar. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak institusi pendidikan, perancang interior, dan pengelola fasilitas kampus dalam menciptakan suasana ruang kelas yang lebih nyaman dan mendukung proses belajar mengajar. Dengan memahami pengaruh suasana interior terhadap kenyamanan mahasiswa, diharapkan desain ruang kelas ke depan dapat lebih memperhatikan elemen-elemen seperti pencahayaan, warna, ventilasi, tata letak, dan furnitur demi
terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Untuk bagian kedua yaitu metode penelitian. Nah, lanjut. Untuk metode pengumpulan data itu menggunakan survei dengan memanfaatkan kuesioner yang disebar secara daring melalui platform Google Form yang merupakan salah satu pendekatan yang dinilai cukup efektif dan efisien dalam menjaga responden serta memperoleh data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk sumber datanya, untuk yang pertama itu data primer. Data primer itu didapati dari distribusi kuesioner kepada mahasiswa yang secara aktif memanfaatkan fasilitas kelas yang terletak di lantai 6 Gedung Kuliah Umum Universitas Telkom. Untuk data sekundernya itu sendiri, itu didapatkan dari literatur dan artikel yang membahas tentang standar sebuah kelas. Lanjut. Untuk jenis datanya sendiri, penelitian ini menggunakan data yang bersifat terstruktur, di mana data tersebut akan disajikan dalam bentuk variabel tunggal dengan alur penyajian yang sistematis. Pendekatan ini memungkinkan proses analisis dilakukan dengan lebih terarah karena batasan-batasan data telah ditentukan secara jelas sejak awal. Dapat. Selanjutnya ada evaluasi data. Kriteria kualitas data yang pertama ada komplit. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi data komplit karena data yang didapatkan cukup untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Selanjutnya ada konkret. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi konkret dengan level validasi value integrity untuk mengetahui konsistensi dari data yang dimiliki. Yang ketiga ada correct. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi correct karena data yang ada pada penelitian ini sudah diverifikasi. Yang terakhir ada accountability. Data pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria evaluasi karena data yang didapat sumber terpercaya, yaitu dari artikel internet yang sudah dicantumkan pada pustaka dan hasil survei kuesioner. Yang keempat, penyajian data. Pertanyaan riset. Yang pertama ada seberapa besar pengaruh furnitur seperti meja dan kursi pada kenyamanan mahasiswa dalam berkegiatan belajar selama 2 jam atau lebih. Yang kedua ada karakteristik warna yang diinginkan dalam kelas pada saat pembelajaran. Yang ketiga ada seberapa efektif pengaruh pencahayaan kelas terhadap tingkat konsentrasi dalam pembelajaran. Yang keempat, apakah suhu di dalam kelas pernah membuat Anda merasa tidak nyaman hingga mengganggu konsentrasi? Ruang kelas merupakan elemen penting proses dalam belajar. Kenyamanan fisik mahasiswa saat mengikuti perkuliahan berdurasi 2 jam atau lebih sangat berpengaruh oleh elemen interior seperti furnitur, pencahayaan, suhu ruang, dan warna. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas ruang di gedung GKU dapat menunjang konsentrasi dan aktivitas belajar mahasiswa. Pertanyaan ini didasari oleh berbagai keluhan dan ketidaknyamanan mahasiswa yang dilakukan proses pembelajaran di lantai 6 gedung GKU. Ini ada hasil responden. Untuk menggambarkan profil responden digunakan visualisasi berupa diagram batang atau bar chart guna menampilkan karakteristik demografis mereka secara ringkas. Yang pertama ada program studi, lebih banyak, ada 14 responden, dan untuk jenis kelamin wanita lebih banyak. Next. Nah, jawaban responden. Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner, hasil jawaban responden disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama ada pengaruh furnitur. Hmm,
Apakah furnitur dapat mempengaruhi proses belajar Anda? Dengan jawaban terbanyak adalah sangat setuju. Dan pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh furnitur seperti meja dan kursi terhadap kenyamanan mahasiswa? Jawaban yang dihasilkan adalah 45% dengan jawaban berpengaruh. Next. Karakteristik warna. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda warna yang ada di gedung GKU saat ini? Dengan jawaban 41%, dengan jawaban menarik. Untuk pencahayaan ruang, pertanyaannya seberapa efektif pencahayaan di dalam kelas dalam meningkatkan konsentrasi? Jawabannya adalah di 38% dengan jawaban sangat efektif. Next. Pengaruh suhu. Pertanyaannya, seberapa sering suhu di dalam kelas mengganggu konsentrasi? Jawaban paling tiga adalah 45% dengan jawaban yang sangat penting. Sangat sering. Pendapat umum, apakah ruang GKU saat ini sudah cukup nyaman? Jawaban yang diperoleh adalah 66% dengan jawaban nyaman. Next. Yang kelima ada analisis data. Berikut yang dihasilkan dari pertanyaan data. Yang pertama ada seberapa besar pengaruh furnitur seperti meja dan kursi pada kenyamanan mahasiswa dalam berkegiatan belajar selama 2 jam atau lebih. Didapati sebanyak 24 dari 29 responden, yaitu 82,8%, menyatakan bahwa meja dan kursi memiliki pengaruh besar, hingga sangat besar terhadap kenyamanan saat belajar lebih dari 2 jam. Ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya dan sudah akurat. Lalu yang pertanyaan kedua, apakah karakteristik warna yang diinginkan di dalam kelas pada saat pembelajaran? Untuk jawabannya, sebagian besar responden, yakni 24 dari 29 orang, menyatakan preferensi terhadap warna netral maupun cerah lembut, seperti putih, krem, biru muda, dan hijau muda. Warna tersebut dinilai lebih nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi saat pembelajaran. Hanya satu responden yang menyukai warna mencolok, sedangkan sisanya tidak memiliki preferensi khusus. Untuk pertanyaan ketiga, seberapa efektif pengaruh pencahayaan kelas terhadap tingkat konsentrasi dalam pembelajaran? Yang didapat, sebanyak 24 dari 29 responden menyatakan bahwa pencahayaan kelas berpengaruh secara efektif atau sangat efektif terhadap konsentrasi belajar. Untuk pertanyaan terakhir, apakah suhu di dalam kelas pernah membuat Anda merasa tidak nyaman hingga mengganggu konsentrasi? Untuk jawabannya, sebanyak 24 dari 29 responden merasakan suhu ruangan pernah membuat tidak nyaman, baik secara sering maupun kadang-kadang. Hanya 5 orang yang tidak pernah terganggu oleh suhu ruangan. Selanjutnya yaitu keputusan hasil uji. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, sebagian besar mahasiswa mengeluhkan kondisi suhu di dalam ruang kelas yang dirasa kurang nyaman, bahkan sampai mengganggu konsentrasi saat proses belajar berlangsung. Suhu yang tidak stabil atau kurang sesuai menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan fisik mahasiswa. Namun, dalam aspek lain seperti kenyamanan furnitur, pemilihan warna ruangan, dan pencahayaan, mayoritas mahasiswa menyatakan telah merasa puas. Elemen-elemen tersebut dinilai sudah cukup mendukung suasana belajar yang kondusif, sehingga keseluruhan ruang kelas di Gedung Kuliah Umum atau GKU sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan kenyamanan, meskipun masih terdapat aspek tertentu yang perlu ditingkatkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.